Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dilana Fadila dengan NIM 2281070085, nomor absen 13 dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5C. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas materi dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu pengertian dari metodologi penelitian, lalu identifikasi masalah, variabel penelitian, metode penelitian kuantitatif, dan metode penelitian kualitatif. Nah, tanpa tunggu lama lagi, kita langsung ya ke penjelasannya. Nah, sebelum ke penjelasan yang lain, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian itu berasal dari dua kata, yaitu yang pertama metode dan logos. Metode ini yang berarti cara untuk melakukan sesuatu, sedangkan logos yaitu ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi adalah cara menggunakan pemikiran yang diteliti untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya pengertian dari penelitian. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah. Pengertian dari metodologi penelitian yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara melaksanakan penelitian dengan berdasarkan fakta-fakta atau fenomena alam. Pada metodologi penelitian terdapat 3 tujuan, yaitu yang pertama ada penemuan. Penemuan ini contohnya menemukan metode yang efektif dalam belajar misalnya ya. Lalu tujuan yang kedua itu dengan pembuktian. Nah, penemuan yang tadi ditemukan lalu dibuktikan apakah metode ini efektif atau tidak ketika digunakan untuk pembelajaran. Lalu tujuan yang terakhir itu adalah mengembangkan. Setelah dibuktikan lalu metode ini dikembangkan agar menjadi metode yang lebih baik lagi. Materi yang kedua atau materi yang kita akan bahas selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Nah, identifikasi itu apa sih? Identifikasi adalah proses mengenali, merumuskan, dan mendefinisikan isu atau tantangan yang ingin diteliti. Identifikasi masalah ini perlu mengungkapkan semua faktor dan variabel penelitian. Variabel adalah karakteristik atau ciri-ciri dari individu atau peristiwa yang nilainya bisa berubah-ubah. Pada variabel memiliki jenis variabel yaitu ada 2. Yang pertama yaitu ada variabel bebas yang dilambangkan dengan X dan variabel terikat yang dilambangkan dengan Y. Nah, pada variabel bebas ini berpengaruh pada variabel-variabel lainnya yang disebut sebagai variabel penyebab. Sedangkan pada variabel terikat yaitu digambarkan dengan Y yang disebut variabel akibat. Nah, contohnya itu pengaruh waktu belajar terhadap nilai siswa. Nah, variabel bebasnya itu terdapat pada waktu belajar, sedangkan variabel terikatnya itu terdapat pada nilai siswa. Jadi pada variabel ini bisa diukur melalui atau secara kualitatif dan secara kuantitatif. Bahasan yang selanjutnya yaitu metode penelitian kuantitatif. Pengertian dari metode penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data berupa angka untuk mengukur atau menguji hipotesis dan mencari hubungan sebab akibat antara variabel. Nah, data ini biasanya diukur dengan menggunakan survei, eksperimen, atau observasi yang terstruktur. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif yaitu dari melakukan kajian kepustakaan, merumuskan masalah, mengidentifikasi masalah, sampai pada menyusun laporan penelitian. Dalam penelitian kuantitatif ada hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis terbagi atau terbentuk menjadi 3, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Dalam penelitian kuantitatif, kita dapat menentukan populasi dan sampel. Populasi adalah semua anggota kelompok yang diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian anggota kelompok yang diteliti. Nah, bahasan yang terakhir yaitu ada metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah cara untuk meneliti suatu fenomena secara mendalam dengan fokus pada makna dan pemahaman yang lebih luas. Metode kualitatif lebih menekankan pada kata-kata, deskripsi, dan interpretasi. Data yang dikumpulkannya itu melalui pengukuran alat yang standar dan instrumen yang digunakan, seperti kuesioner, observasi, wawancara, FGD, dokumen, dan lain-lain. Nah, cukup sekian
pemaparan materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga dimengerti. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.